Salam sepak bola, salam olahraga. Jumpa lagi bersama saya Bang Parwi yang akan membahas tentang timnas Indonesia. Kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang akan menghadapi Uzbekistan. Oke, untuk informasi yang terbaru yang saya dapat hari ini yaitu adalah tentang timnas Indonesia versus Uzbekistan, yaitu timnas Indonesia hari ini ya, dan supporter timnas Indonesia yang akan saya ulas kali ini. Dan di sini untuk supporter timnas Indonesia ataupun yang akan di laga semifinal Piala AFC U23 2024 ini, yaitu Indonesia mempertemukan Uzbekistan. Dengan notabene Uzbekistan juga sama dengan Korea Selatan kemarin, yang Korea Selatan tanpa kebobolan sama sekali dan juga tanpa mengalami kekalahan sama sekali untuk Korea Selatan. Begitu juga Uzbekistan, di sini adalah juga Uzbekistan sendiri juga tanpa kebobolan satu gol pun untuk Uzbekistan, dan juga belum sama sekali mengalami kekalahan dalam Piala Asia U23 kali ini ya. Dan itu dia untuk timnas Indonesia. Dan untuk informasi tentang tiket timnas Indonesia di Qatar sendiri, ini ada untuk AFC sendiri ini menjual tiket, yaitu adalah 10.000 tiket yang dijual oleh AFC, yang dijual oleh Qatar ya di sini, dan di stadion yang akan juga bermain untuk timnas Indonesia yang kemarin kita juga bermain di stadion yang sama ya. Dan itu juga setidaknya itu ada kapasitas stadion yaitu ada 15.000 kapasitas, tapi di sini untuk Qatar ini cuma menjual 10.000, dan untuk kisaran ada 5.000 ataupun 2.500-an ini nanti akan dijual. Untuk informasi ini akan dijual dengan sistem lelang. Nah, seperti itu. Dan untuk 10.000 di sini ini adalah sudah diborong setidaknya ada 7.500. Ada 7.500 tiket ini sudah diborong oleh supporter Indonesia semuanya. Dan jadi jangan kaget, ini serasa timnas Indonesia serasa menjadi tuan rumah ya, karena nanti juga ini untuk stadion di Qatar ini saat semifinal ini akan merah semuanya tentunya. Dan juga nanti juga ini kemungkinan besar juga ada penonton dari ASEAN ya, atau penonton dari Australia yang akan mendukung timnas Indonesia, tentunya juga akan mendukung timnas Indonesia juga ya di sini. Jadi nanti seperti selayaknya kita ini lebih diuntungkan karena supporter kita itu lebih banyak daripada Uzbekistan. Dan di sini ya untuk tentang supporter. Dan untuk Uzbekistan di sini memang ia ada 3 kali ini tidak pernah mengalami kekalahan, hingga juga melawan Arab Saudi kemarin juga tidak mengalami kekalahan dan tidak menorehkan, tidak ada kebobolan sama sekali. Bukan berarti di sini adalah Uzbekistan tidak ada celah, tapi tentunya masih ada celah dan ada kelemahan. Di sini ada flank yang juga di sebelah kiri ya, kalau salah untuk sebelah kiri dari timnas Uzbekistan ini adalah di situ di back kiri, di situ untuk pelatih dari Uzbekistan sendiri ini agak rentan juga. Jadi situ adalah kalau juga titik lemah dari Uzbekistan, karena lemahnya pertahanan di flank di sebelah kiri. Di sini ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, karena di sini dengan nyatanya di sebelah kiri di sini itu banyak sekali pemain-pemain yang diganti, diuji coba diganti, lalu digonta-ganti dari back sisi kiri situ pemainnya. Dan di situ karena digonta-ganti seperti itu adalah di sini itu tentunya di situ belum ada kecocokan dalam flank kiri tersebut di pertahanan sebelah kiri. Dan di sini ada untuk kekurangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang juga ada finishing type-nya dan juga passingnya memang kurang begitu sempurna ya teman-teman. Dan juga di sini untuk Uzbekistan sendiri di sini adalah memang ia pemain juga cepat, juga tubuh tinggi badan cepat, tapi di sini mempunyai kelemahan juga yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, yaitu transisi. Di sini untuk transisi dari timnas Korea
dibandingkan dengan transisi Uzbekistan. Di sini lebih baik transisi Korea, dan di sini untuk transisi dari bertahan ke menyerang ini cenderung agak lambat untuk Uzbekistan. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia dengan permainan cepat, dan kita hindari permainan-permainan ya bola yang long pass ya, back pass seperti itu, dan juga hindari juga untuk adu badan ataupun body charge di sini, karena pemain-pemain dari Uzbekistan di sini adalah pemain-pemain juga sangat kuat-kuat, kekar-kekar semua ya teman-teman. Dan di sini Uzbekistan mengandalkan tipe permainan kolektivitas ya, dimana kecepatan kolektivitas ya, dan juga pressing yang tinggi. Di beberapa ada 4 pertandingan yang saya amati, yaitu adalah menggunakan kolektivitas dan juga pressing yang tinggi. Jadi nanti jangan kaget kalau timnas Indonesia pasti akan dipressing habis-habisan oleh Uzbekistan, sehingga timnas Indonesia ini tidak bisa berkutik. Itu harapan dari Uzbekistan. Tapi juga timnas Indonesia juga pemain-pemainnya juga sangat lincah, dalam umpan-umpannya juga cukup baik, karena ini dibuktikan kan saat melawan Korea, walaupun pressing tinggi tapi Indonesia bisa mengatasi hal itu semuanya ya. Dan di situ ya untuk timnas Indonesia yang dipastikan dimasuk di final, dan saya yakin untuk timnas Indonesia ini juga nanti akan bisa memenangkan pertandingan dari Uzbekistan. Kita doakan saja bahwa timnas Indonesia bermain dengan baik, tapi walaupun dengan permainan tanpa steroid di sini, tanpa Rafael steroid, tapi itu tidak masalah menurut saya. Tentu saja Coach Sintayong punya cara-cara lain, cara-cara unik, cara-cara taktikal yang cukup mengejutkan juga. Nanti di situ masih ada striker yang lain, ada Hoki Caraka, dan kemungkinan besar untuk babak pertama, kemungkinan besar ini untuk Ramadan Sananta sendiri ini tidak akan dipasang di babak pertama, karena biasanya ini ada menjadi super sub untuk di sini untuk Ramadan Sananta. Ia juga punya permainan yang ngotot juga untuk Ramadan Sananta, dia punya kecepatan, dan juga untuk body charge juga cukup bagus untuk Ramadan Sananta sendiri di sini. Dan juga untuk mengenai tentang rumor tentang Elkan Bagot yang akan bisa bergabung di timnas Indonesia U23 saat menghadapi Uzbekistan, saat melawan Uzbekistan ini ya, di sini saya bisa memastikan ya untuk Elkan Bagot ini di Piala Asia ini tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia, jelas-jelas tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Kenapa teman-teman? Penyebabnya Elkan Bagot tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, walaupun ia sudah selesai masa pinjamannya, sekarang ini juga sedang free. Tapi di sini adalah karena ini ada regulasi AFC, karena ya dahulunya ini timnas Indonesia ini tidak mendaftarkan yang namanya Elkan Bagot. Jadi di sini tidak bisa sesuka hati untuk copot-copot yang tidak didaftarkan di sini. Tapi di situ yang dulunya yang tidak didaftarkan jelas itu juga tidak bisa dimasukkan ataupun ditambah pemain lagi. Jadi ya itu tetap saja 23 pemain yang didaftarkan saja yang sebelum Piala AFC dimulai. Jadi itu yang akan masuk. Jadi jikalau ada Elkan Bagot itu tidak akan bisa masuk dalam skuad timnas Indonesia ya. Itu beda lagi kalau nanti di Piala Asia di babak di 4, jikalau memang timnas Indonesia gagal lalu ke semifinal, maka timnas harus juga gagal merebut juara 3. Maka untuk perebutan untuk juara 4 untuk masuk ke Olimpiade ini kita harus menjalani ataupun menghadapi di playoff ya. Untuk menjadi playoff harus mengalahkan dari Eropa juga, dari Kanebol ya, dari Kanebol sendiri dari Afrika kalau tidak salah itu ya. Itu kita akan melawan Guinea, melawan Guinea, dan itu bisa didaftarkan kalau sudah tidak dalam agenda untuk AFC. Itu kemungkinan buruknya untuk timnas Indonesia ya rekan-rekan ya. Jadi untuk masuk ke Olimpiade Paris ini pintu masuk ke Olimpiade Paris ini
masih terbuka lebar untuk timnas Indonesia. Jika sangat gagal lolos ataupun gagal peringkat kedua ataupun ketiga, timnas Indonesia bisa melalui jalur dari playoff yang akan melawan Guinea mendatang. Dan itu ya untuk informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, dan selalu dukung timnas Indonesia, dan kita dukung timnas Indonesia agar bisa masuk final. Kali ini kita berdoa bersama-sama untuk timnas kita agar terbang tinggi untuk mendunia ya, seperti itu ya. Dan bagi Anda saya ucapkan terima kasih sekali untuk Anda semuanya, pecinta sepak bola semuanya, yang bagi Anda yang sudah like, subscribe channel ini serta menyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi yang terupdate dari timnas Indonesia dan informasi bola yang lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda, karena tanpa Anda channel ini juga tentunya tidak bisa berkembang. Dan salam sepak bola, salam olahraga, jaya terus sepak bola Indonesia tentunya. Jayo.